Future is future. Bahwa pertanian ini akan jadi masa depan. Mungkin kita harus apa ya, harus perkuat story-nya, Mbak Anton. Di situ selama nah, untuk bisa apa ya, bisa memperkuat story-nya ya jelas pertama harus punya passion. Karsep lah menjadi orang Sunda mah. Tanpa passion, lupakan gitu ya. Nah, terus komoditi gitu kan kalau saya pribadi di punya kopi. Tapi kan teman-teman kafe yang lain nih, kopi ini kan jadi semacam apa ya, cover utama tapi menu tambahan gitu. Jadi kan tetap harus ada teman-temannya, cemilan apa. Nah kalau secara rasa, tapi kan rasa mah itu masalah selera, apa nggak bisa diplot ya. Kalau saya pribadi nih, 5, 4, 3, 2, 1. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Bismillahirrahmanirrahim. Elko Entrepreneurship Channel hadir spesial kali ini, dan kita tetap ingin menjadi teman yang baik bagi para UMKM. Kita tetap ingin menjadi solusinya teman-teman UMKM. Saya katakan spesial karena selain ada Mbak Anti Nurul Fauziah, ada Kang Ahmad Nur Faturodin. Beliau alumni Darul Alkom, beliau S2 SPM ITB, jadi spesial bisnisnya tidak kaleng-kaleng. Yang kedua spesialnya adalah untuk pertama kalinya Elko Entrepreneurship Channel mendatangkan pengusaha yang bergerak di bidang kopi. Kita ketahui Mbak Anti, kopi hari ini lagi booming, dan saya kira Mbak Anti sebagai penikmat kopi Americano tadi dikatakan. Nanti kita bisa tanya. Nah, bagi teman-teman UMKM yang spesial lagi adalah bagaimana membangun bisnis, wabil khusus bisnis UMKM, kan begitu. Nah, bagi Pak Ahmad yang sudah terlahir dari daerah kopi, sudah terlahir dari orang tua yang juga pebisnis kopi, jadi beliau dicetak oleh kopi kan gitu. Jadi kalau tidak berterima kasih kepada kopi, saya kira berdosa pada kopi. Kita juga punya banyak hutang pada kopi ya, karena kopi ini dari sisi tanaman bukan tanaman monokultur, Pak ya. Jadi kopi ini Mbak Anti menuntut tanaman-tanaman yang lain. Jadi apakah pisang, apakah tanaman-tanaman besar begitu ya. Karena kopi justru jelek kalau dia hidup sendirian. Jadi kopi ini tanaman yang rahmatan lil alamin ya Pak Ahmad. Bu Anti, saya kira Mbak Anti mau memberikan pengantar wabil khusus kepada anak muda dan kepada Kang Ahmad, Mbak Anti. Ya, mungkin sebagai anak muda juga ya Pak ya. Aku juga baru usia 21 tahun dan memang seringlah ngopi-ngopi ke Nanti kafe. kalau dan nanya ke sebagainya. saya berapa usia, nanti akan saya jawab baru 27. Siap-siap. Mungkin ini juga akan relate dengan sobat UMKM yang usianya masih muda, atau sobat UMKM yang sedang ingin merintis bisnis di dunia kopi. Kita akan mencari tahu tips and triknya juga bersama Pak Ahmad. Ya Pak Ahmad, izin bagaimana sih trik and triknya menjadi pengusaha kopi tanpa menghilangkan khasnya. Karena setiap kafe atau setiap penjual kopi itu punya ciri khasnya sendiri, betul gak sih? betul. Iya Pak Ahmad, saya kira dari awal bisa dijelaskan kenapa Pak Ahmad memutuskan diri sebagai seorang alumni Sekolah Bisnis ITB. Saya kira banyak peluang pekerjaan ya, Pak Ahmad bisa bekerja di perusahaan-perusahaan besar, tapi malah berbisnis di kampung. Saya kira ini beresiko begitu, tapi juga punya masa depan dengan UMKM wabil khusus kopinya. Bisa tolong diceritakan Kang Ahmad. Ya, terima kasih Pak Anton, Mbak Anti ya tadi. Mungkin kalau berbicara sejarah kenapa saya memilih kopi gitu. Jadi ada beberapa alasan orang pada saat menentukan dia akan berbisnis apa. Nah, alasan yang paling sederhana, yang paling simpel sebetulnya adalah alasan yang ada di depan mata. Nah, jadi kan tadi kan disebutkan prolognya bahwa saya tuh lahir dari wilayah kopi.
Betul. Jadi karena memang ada produksi kopi di depan saya gitu kan, dan saya selama ini melihat bahwa kopi ini begitu banyak orang yang datang berebut gitu untuk mengambil sumber daya kopi. Betul. Lalu mengapa tidak saya sebagai putra daerah kok harus berpakut tangan. Ya. Nah dari situ saya mulai belajar Pak Anton untuk bagaimana sih sejarah bisnis kopi ini. Maksudnya sejarahnya bukan sejarah kopinya, Ya. tapi rantai distribusi kopinya. Itu mulai saya pelajari. Nah, terlepas itu juga, nah selama perjalanan gitu kan padanya saya banyak belajar, banyak menemukan bahwa dalam menentukan sebuah bisnis itu saran-saran dari mentor-mentor saya dulu gitu kan. Jadi kalau kamu mau berbisnis itu yang paling aman itu harus yang bisnis yang sudah punya sejarah panjang. Ya. Kopi ini sejarahnya kan panjang. Betul. Artinya memang sudah ada marketnya, ada penikmatnya gitu kan. Jadi pasti akan ada orang yang ingin minum kopi, pasti akan ada orang yang cari kopi gitu. Betul. Nah, selain itu bahwa dunia pertanian ini kan kalau saya selalu punya prinsip gitu melihat fenomena tahun-tahun sekarang dan ke depan, saya tuh sampai punya jargon agriculture is future. Bahwa pertanian ini akan jadi masa depan. Mungkin kita kalau misalkan Teh Anti pernah dulu zaman SMA atau pas kuliah kan mengalami fase-fase revolusi industri kan. Betul. Dari mulai revolusi industri Renaissancean, terus masuk ke industri computerized kalau nggak salah, terus masuk ke IT, terus masuk kemana. Nah, saya selalu punya keyakinan berikutnya itu akan kembali lagi ke masa lalu, kembali ke agraria, ke agraris, ke agrikultur. Jadi agrikultur is future. Karena bisnis yang pertama kali dikenalkan oleh Allah ke umatnya, ke makhluknya itu adalah pertanian. Nabi Adam begitu turun dan Siti Hawa ke muka bumi ini, anak-anaknya itu kan di pertanian. Ada yang berkebun dan ada yang beternak. Bukan Tesla ya. Bukan Tesla. Itu kan pengembangannya berikutnya Iya. gitu. Tidak pernah ada cerita Tesla kalau tidak ada pertanian dan perkebunan. Karena orang-orang yang menciptakan Tesla pasti butuh pangan. Betul. Jadi mengapa saya sekarang ada di wilayah bisnis kopi? Pertama tadi, saya alasannya simpel saja, sederhana saja, bahwa kopi itu yang terlihat di depan mata saya. Jadi kenapa harus cari yang jauh gitu kan? Saya mengerjakan yang terdekat dulu gitu. Seperti itu Bang. Betul. Kang Ahmad, kopi itu kan pahitnya, tapi di bawah lidah para penikmat kopi dirasakan bahwa kopi itu ada aneka ragam rasa begitu ya. Betul. Sampai ada kopi rasa pisang misalnya ya, ada kopi rasa nanas. Nah, memang ini keistimewaan lidah dan keistimewaan kopi itu sendiri. Mohon. Tapi rumusannya tadi kata Kang Ahmad, kalau mau masuk ke bisnis carilah yang dia sudah punya sejarah begitu. Salah satunya adalah kopi begitu. Nah, para calon penikmat kopi ini kan di awal-awal saya kira tidak langsung ini ya, tidak langsung suka begitu. Tentu ada edukasi dulu gitu ya. Ini barangkali walaupun sudah ada sejarahnya, tetap harus ada yang diterobos begitu ya untuk memperluas pangsa pasar kopi. Apakah diversifikasi usaha, ekstensifikasi usaha, atau misalnya di kedai-kedai kopi itu juga dijual yang lain gitu. Bagaimana mensiasati agar kopi ini kasarnya ya hari pertama langsung ya disukai, hari pertama langsung laku gitu. Ya mungkin hampir sama dengan bisnis yang lain, bagaimana cara kita mengedukasi pasar. Iya. Ya pertama ya memang harus dikenalkan dulu gitu kan. Nah berikutnya pada saat sebelum kita mengenalkan tuh kalau di istilah akademik itu kan ada semacam riset pasar. Hasil dari riset pasar itu kita akan menemukan berapa persen konsumen yang suka kopi A, anggaplah kopi pahit, berapa persen konsumen yang suka kopi B atau kopi yang tidak pahit. Gitu. Yeah. Nah dari situ nanti kita bisa menentukan strategi. Nah strategi bagaimana mengembangkan bisnis kita. Nah tadi bagaimana cara mengenalkan atau membiasakan lah gitu kan, membiasakan orang yang suka kopi untuk bisa menerima rasa pahitnya kopi. Nah itu kalau di Penyu Pak, di tempat saya, di Penyuka Kopi, itu kami punya kopi perantara istilahnya. Jadi kan tadi Teh Hanti kan menyebutkan dia suka americano gitu ya. Nah
itu termasuk kopi-kopi yang memang relatif banyak disukai americano. Karena rasanya tidak terlalu pekat dan tidak terlalu pahit. Nah itu masuk dari bagian kopi perantara. Kopi wasilah ya. Kopi wasilah. Nah pelan-pelan. Jadi pada saat konsumen misalkan datang, saya ingin kopi yang tidak pahit ya, kita tawarkan kopi perantara tadi. Dan berikutnya juga ada, kalau saya mengistilahkan kopi sejuta umat gitu kan, ya kopi susulah gitu. Nah, jadi minimal si konsumen itu, si lidah ini kan dia sensori dan punya memori. Nah minimal memori pahitnya itu sudah terrecord gitu kan dalam sensori lidahnya, sehingga mereka sudah familiar dan terbiasa gitu. Jadi pelan-pelan Pak, sampai kemudian akhirnya barulah mereka merasakan anggaplah kopi-kopi yang berat lah gitu. Mereka datang kan tidak hanya minum kopi ya. Betul. Nah, walaupun sebetulnya yang dijual bukan kopi, Mbak. Betul. Air yang dijual. Iya. Jadi kalau ini 1 gelas kopi, ya, 80% itu air, Mbak. Betul. Mungkin sampai 90%. Bisa jadi airnya air mentah lagi pamannya. Ya, harus air matang Pak, bahaya nanti. Iya. Tapi Pak memang kalau ngopi nih Pak ya, orang-orang tuh biasanya cita rasa kopinya yang berbeda-beda itu yang membuat pengen berpindah-pindah kafe. Kadang kalau udah nyaman di salah satu ya udah di sana aja. Tapi Pak yang menjadi garis bawah aku, mungkin sobat UMKM juga di rumah, apalagi yang baru mau merintis di dunia kopi diterjun. Tadi Bapak bilang kopi ini adalah salah satunya untuk masa depan juga. The future apa Pak mungkin? Agriculture is future. Ya, agriculture the future. Nah ini pasti menjadi garis bawah untuk sobat UMKM tadi yang dengar nih Pak. Boleh dong Pak dijelaskan kembali mengenai ini tuh kesempatannya di mana saja yang bisa UMKM ini buat gitu. Kalau khusus di bidang pertanian gitu ya, artinya banyak ruang yang bisa dimasuki oleh teman-teman UMKM gitu. Tidak hanya di kopi, sebetulnya kalau berbicara kopi ya Pak Anton, Teh Anti, ini bisnis kopi, kalau bisnis kafe ini udah jenuh sekarang. Jadi kalau misalkan kita lihat ke lapangan, itu hampir setiap ujung jalan, hampir setiap pengkolan itu ada banyak kedai kopi. Betul Pak. Bahkan ada yang didorong sekarang. Ada yang didorong, betul, dengan inovasi-inovasi anak muda lah gitu ya. Yang didorong, atau bahkan sekarang juga ya dengan dunia digital banyak yang online juga gitu kan. Ini sudah mulai jenuh bisnis kopi. Iya betul. Nah itu yang kemudian membuat penyuka kopi kami mulai menggeser strategi bisnisnya. Yang tadi kata Pak Anton kita jualan air. Nah sekarang tuh kami lebih fokus ke bisnis komoditinya. Jadi yang kami jual tuh kopinya gitu. Kopinya. Jadi tidak hanya menjual seduhan kopinya. Jadi bukan hanya air yang kita jual, tapi betul-betul kopinya yang kita jual dan kita tawarkan. Gitu. Yang kayak mungkin Arabica ya. Robusta dan lain-lain. Tapi Pak, gak menunggu lama lagi menurut aku sih, sobat UMKM pas banget dengan hadirnya Bapak saat ini. Karena pemerintah juga kemarin membuka lowongan untuk yang ingin menjadi petani, itu kemungkinan gajinya tuh sampai 10 juta Pak. Dan ini Bapak membuktikan juga di mana the culture is the future itu adalah sekarang sudah masuk ke sana. Dan ini adalah tipsnya juga untuk sobat UMKM, pas banget dengan hadirnya Bapak bisa menjadi suatu pencerahan juga untuk sobat UMKM yang memang lebih tertarik ke kopi. Betul. Itu Pak Anton mungkin. Ya, saya agak dalam sedikit ya Kang Ahmad. Ini membangun konsistensi rasa, kan yang dijual tuh rasa ya. Betul. Sebut saja rasa A begitu ya. Ya saya agak susah mendefinisikan kopi itu pahit plus apa gitu. Misalnya ya kopi rasa jeruk gitu ya. Nah, bagaimana para pelanggan itu bisa terjaga sehingga dia tidak belok-belok kedai begitu ya. Ya betul. Yang kedua, bagaimana memanjakan pelanggan. Yang ketiga, ya ujung-ujungnya memang bagaimana cuan bertambah begitu ya. Tadi kata Kang Ahmad, tidak selalu bisnis kopi itu jualan air. Sekarang jualan kopinya. Besok barangkali jualan kebun kopinya. Udah mulai Pak sekarang. Sekarang ada juga yang jualan jam tangan, tapi dari berbahan dasar kopi gitu ya. Anak bumbulang. Dan itu sudah menginternasional, sudah go internasional. Aku baru tahu tuh Pak. Padahal anak Garut
nyincet tuh apa? Garutnya di sudut begitu ya. Bagaimana Kang Ahmad? Satu, memanjakan lidah pelanggan dan memanjangkan bisnis kopi ini. Kalau saya di bisnis itu selalu punya prinsip originalitas Pak dalam semua hal gitu kan. Iya. Karena setiap manusia, setiap orang juga pasti pada akhirnya akan mencari yang original kan. Ujungnya ya. Ujung-ujungnya. Nah sehingga saya mengembalikan ke cita rasa kekhasannya kopi seperti itu. Kalau tadi kan digambarkan di awal ada yang kopi rasa A, rasa B, rasa C. Iya. Itu kan istilahnya kalau teman-teman barista kan kopi eksperimen. Iya. Itu kan yang pengolahannya dia memang ada rekayasa gitu. Tidak salah gitu, karena saya juga pun pernah mencoba dan menikmati enak rasanya gitu. Tapi pada akhirnya teman-teman penyuka kopi ini yang suka minum kopi ini akan tetap mencari rasa originalnya kopi. Nah, bagaimana cara untuk supaya konsisten? Ya memang kita harus pertama itu punya SOP gitu kan, yang kita terapkan secara ketat. Terus juga kita tidak bisa kasarnya tidak bisa sembarangan untuk menerima sumber bahan baku. Jadi kalau kopi ini Pak, kalau saya gitu ya, mungkin teman-teman yang lain boleh berbeda. Kalau kopi ini kalau bisa diibaratkan itu kalau di pesantren dulu ada ilmu mustalah hadis. Jadi pada saat hadis ini punya nilai yang sahih itu kan sanadnya tidak boleh terputus. Demikian juga kopi. Nah kalau saya seperti itu, saya harus jelas karena di setiap kopi yang kami jual itu, yang saya jual itu, dia tercantum lokasinya dari mana, nama pengolahnya siapa, petaninya siapa, ketinggiannya berapa, dan juga sensasi rasanya seperti apa. Sampai bibitnya dari mana ya? Bibitnya dari mana juga ada dijelaskan. Jadi diusahakan tidak terputus sanadnya. Nah itu yang kemudian membuat si kopi ini kan terjaga gitu kemurniannya. Jadi pada akhirnya saya larinya ke sana. Bahwa ujung-ujungnya orang ini semua hal tidak hanya di kopi akan mencari yang original. Kan ada sanad, ada matannya. Ya mohon. Nah kalau matannya kopi apa tuh Kang Ahmad? Kalau matannya kopi itu kan tidak jauh dari bitter, pahit. Pasti ada. Kita tidak bisa merekayasa rasa pahit itu gitu kan, pasti selalu ada. Terus juga ada kalau Arabica dia ada asid, ada sensasi asam, ada sweet, asam keset. Ya, ada manis, tapi jangan membayangkan manis gula. Ya kan lebih ke sensasi manis lah gitu ya. Jadi ya poin besarnya 3. Dia ada bitter, ada asid, ada sweet, dan ada body. Dan bitternya bitter cenderung coklat ya? Ya, kalau di kita kebetulan di Jawa Barat dekatnya ke kakao, ke coklat. Tapi di belahan dunia yang lain, di penghasil kopi tempat yang lain mungkin berbeda gitu. Itu kembali ke karakter tanahnya pada akhirnya. Kalau dari sisi kesehatan, apakah matannya kopi yang di situ ada kesehatan? Paling tidak gampang membuat ngantuk, perut menjadi lebih efektif, efisien bekerja. Ini juga tadi perlu edukasi atau barangkali ini juga menjadi daya jual khusus ya. Betul Pak Anton. Kalau di beberapa literatur yang saya baca yang jelas gitu kan bahwa kopi ini kan punya kandungan kafein. Nah kafein ini ya semua hal lah, tidak hanya kafein. Zat yang memang dibutuhkan oleh tubuh selama proporsional, tidak berlebihan. Semua hal yang berlebihan, air putih pun kalau diminum berlebihan kan itu tidak baik, tidak sehat gitu kan. Semua hal. Selama kafein ini proporsional, cocok sesuai dengan peruntukan tubuhnya, kan tiap orang beda-beda kebutuhan kafeinnya. Nah, itu akan pertama bisa menjadi stimulus untuk semakin energik badannya gitu. Tapi kalau misalkan orang yang lagi sakit, lagi memang dia tidak boleh kena kafein, terus kita minum kopi yang ada kafeinnya, ya tidak akan jadi stimulus, malah jadi tambah penyakit gitu kan. Nah, sehingga tadi kafein ini harus sesuai gitu dengan kondisi dan kebutuhan tubuhnya. Nah, selain kafein, di literatur yang lain yang saya baca juga, kopi ini punya kandungan antioksidan. Antioksidan ini yang kemudian kita ketahui ini kan sebagai detox lah gitu kan, sebagai penetrasi racun dan lain-lain lah gitu kan. Nah mungkin jawaban yang bisa lebih akademiknya ke teman-teman yang paham lah di wilayah itu gitu. Nah cuma yang saya tahu, yang saya pahami, kandungan utama tuh di mereka ada kafein kopi itu, dan ada antioksidan. Ini yang kemudian membuat kopi ini juga sebagai minuman yang menyehatkan selama kopinya murni. Artinya murni kopi itu ya tanpa campuran apapun. Gitu. Kalau bagi anak muda katanya ada kopi murni, ada kopi sesat. Tapi Pak, tadi mengenai pengolahan dan cita rasa kopi nih Pak, itu tuh sebenarnya yang berbeda itu di
saat dipanen, lalu pengolahan menjadi keringnya sampai bubuknya, atau yang jadi ciri khas ya Pak ya, atau dalam pengolahan setelah jadi untuk langsung konsumsi? Kalau di kopi ini unik Mbak Anti ya. Tadi kan Iya. digambarkan bagaimana sanadnya nggak boleh terputus gitu Iya. kan. Nah karena ini yang kemudian akan mempengaruhi konsistensi rasa. Betul. Walaupun di teman-teman kopi suka ada istilah seperti ini, bahwa inkonsistensi kopi itu adalah bentuk konsistensinya sendiri gitu Iya. ya. Kasar nama pemicek bahasa Sunda mah moal aya kopi anu rasana ayeuna isu sarua. Karena pertama kopi ini kan manual Pak, olahan manual. Iya. Mesin-mesin itu kan hanya alat bantu, hanya tools kan. Petik manual. Pak Ahmad, sebelum dilanjut tolong kursinya digeser biar lebih Oh, nyaman mangga, siap. ke sebaliknya Pak, ke arah situ. Ke arah situ. Oh, siap. Ya, nah, Nah, lanjut Pak. cukup segini Pak. Cukup. Jadi gitu. Karena kan kopi ini manual. Nah, Iya. terus setelah itu kopi ini juga sangat tergantung dengan cuaca. Betul. Nah, selama kita tidak bisa merekayasa cuaca, ya rasanya akan berubah. Nah, bagaimana cara mengkonsistenkan itu? Ya memang kita harus punya standar dan tiap produsen kopi itu pasti beda-beda standarnya. Betul. Walaupun basicnya kan sama lah. Gitu. Better Iya. lah. Basicnya pasti sama. Iya. Harus petik matang. Dulu kan istilahnya petik merah Pak ya. Petik merah. Iya. Sekarang harus petik matang. Karena ternyata sudah ada zat yang bisa membuat merah. No. Bentar Pak. Petik merah sama petik matang itu bedanya gimana sih Pak? Jadi dulu itu istilahnya kalau di SOP di GAP istilahnya Iya. Good Agriculture Practices di kopi itu harus petik merah karena merah itu dianggap matang. Nah, Oh, iya. sekarang sudah ditemukan ada semacam zat gitu ya yang disemprotkan yang bisa membantu mempercepat warna merahnya kopi padahal belum matang. Itu istilah saya kopi milik para buzzer. Sehingga sekarang istilahnya diganti jadi petik matang. Petik matang. Iya, dia Aku harus baru tahu. matang gitu. Iya. Jadi sekarang tuh bisa jadi merah tuh belum matang. Oh. Karena rata-rata kan kalau merah pasti matang nih. Iya. Tapi tadi karena sekarang sudah ditemukan ada zat yang bisa membantu si warna kopi jadi merah Lebih cepat, padahal belum matang. Iya. Nah, sehingga sekarang istilahnya diganti di petik matang. Petik Gitu. matang. Meskipun sudah merah, kalau belum matang jangan dulu dipetik Sobat UMKM. Jadi diketahui beberapa manfaat kopi tadi ya. Ya, Iya. betul. Nah, kemudian untuk menaikkan manfaat ini, misalnya kopi dicemplungin duren, misalnya nih ya, Iya. atau dicemplungin pisang. Bagaimana menaikkan manfaat kopi agar pasar lebih menerima lagi, Pak Ahmad? Kembali ke konsep dasar bisnis Pak Anton ya, Iya, pada akhir namanya. Jadi yang namanya bisnis itu kekuatannya di story sebetulnya. Semua itu mah. Storytelling. Storytellingnya, story knowledge-nya. Iya. Pokoknya story-nya lah semuanya. Contoh misalkan, jangan di wilayah kopi dulu. Contoh yang jauh dari kopi. Misalkan mobil aja. Tadi di awal Tesla lah. Tesla ya. Tesla itu kan kekuatan story-nya. Iya. Dia Iya. bagaimana dia ceritakan tentang improvisasi teknologinya. Hemat energi, Segala macam kan story-nya. Iya. Nah, sama pada akhirnya juga future-future-nya. kekuatan bisnis itu padanya kita bagaimana kita mampu melakukan storytelling dan story knowledge untuk memberikan advantage ke konsumen. Brand. Termasuk pada akhirnya kan jadi brandnya itu Iya, kan branding. Dan sebelumnya nilai tambah ya. iya, Iya. harus punya nilai tambah dulu. Jadi kan kalau di bisnis itu kalau yang saya dapatkan di sekolah kemarin itu kan, jadi yang namanya ide bisnis itu harus jadi solusi buat konsumen. Kenapa ada kopi? Karena ada yang mau minum kopi, ada yang cari kopi. Jadi 2 tahun belajar sekolah bisnis itu ya? Ujungnya itu. Ujung-ujungnya itu. Berarti kembali lagi ke eksternal 2 tahun internal bayar dari mahal di ITB. pembisnisan. Enggak lanjut. Silakan Mbak. Ya jadi seperti itu. Kita harus apa ya? Harus perkuat story-nya, Pak Anton. Iya. Di situ selama kita. Nah, untuk bisa apa ya? Bisa memperkuat story-nya ya jelas pertama harus punya passion. Karsep lah menjadi orang Sunda mah. Yeah. Tanpa passion lupakan gitu ya. Gitu. Nah, terus berikutnya ya product knowledge. Ya product knowledge ini bisa muncul karena ada passion. Yang paling utama kalau menurut saya passion aja dulu. Jadi kita suka nggak? Jadi gini, ada istilah eat your own dog food. Kamu harus bisa makan makanan anjingmu sendiri. Jadi kalau kita bisnis kopi,
ya kamu harus suka kopi gitu. Harus tega. Harus paham kopi gitu. Passion-nya munculkan dulu. Tadi Iya. kalau berbicara masalah petani milenial, kalau kamu ingin jadi petani, kamu harus suka dulu ke sawah. Iya, harus Kamu suka harus suka dulu kotor-kotoran di kebun gitu. Iya. Tanpa itu semua dengan iming-iming 10 juta atau ratusan juta pun, ya bisa jadi sebulan 2 bulan oke. Gagal. Kalau tangannya diraba masih halus, Itu mencurigakan. Kang Iya. Ahmad, si story ini kalau di Amerika kan minum kopi itu bisa sampai 10 gelas. Betul. Nah, target seluruh pemilik kedai kan kira-kira begitu. Iya. Setiap orang itu kalau bisa sampai 10 gelas. Nah, dan manusia bisa mencerna itu, Bu. Dan sehat. Ya, Ini memang ada kisahnya. Jadi begini Pak Anton. Itu kan tadi setiap orang itu kan punya kebutuhan kafein beda-beda. Iya. Nah, dan nanti akan berhubungan juga dengan culture, dengan budaya. Iya. Kalau budaya kopi di kita gitu ya, di Asia lah terutama gitu, di Asia Tenggara, itu kan kopi ini untuk relaksasi kalau di kita. Nah kalau di Eropa sana, di Amerika, kopi ini sebagai sebagai stimulan untuk membuat mereka energik. Nah sehingga mereka sebelum melakukan aktivitas itu di pagi hari pasti minum kopi. Kalau diperhatikan, ya kan ini biasanya teman-teman anak muda kan suka nonton film. Di film-film itu selalu pasti ada cerita mereka ngantri di kedai kopi. Betul. Sebelum bekerja, karena mereka butuh itu untuk bekerja. Nah, itu lagi masalah budaya, masalah kultur. Sebetulnya bisa dipraktekkan di kita bisa. Ya cuma kan butuh evolusi kan kalau budaya kan, butuh perjalanan panjang. Nah, kalau di kita di Indonesia terutama gitu kan, kopi ini sebagai teman nongkrong, masih sebagai teman nongkrong. Betul. Jadi masih sebagai tools alat untuk relaksasi. Karena memang kan si kopi ini ada sedative effect dia. Ada bikin orang rileks gitu ta. Pada saat minum. Selain mereka punya kafein yang bikin energik, juga punya sedative effect itu dari proses kita pas mau minum menghirup aroma kopi. Itu ada sedative effect yang bikin kita rileks gitu. Itu yang bikin relaksasi di otak kita, endorfin kita keluar itu dari aroma yang kita minum. Nah, si kandungan kafeinnya itu yang membuat kita energik berikutnya gitu. Kan sejarahnya orang menemukan kopi itu ketika kambing atau domba makan daunan kopi gitu. Dan kopinya makan buah kopi katanya. Makan buah kopi, yang saya baca tuh makan buah kopi kan. Si gembala ini kaget gitu. Dari sekian ratus kambing yang dia miliki, hanya beberapa kambing yang dia punya habit berbeda. Dia lebih energik, loncat ke sana kemari segala macam. Dan itu berlangsung lama sampai dia teliti. Sampai ketemulah, oh si kambing ini makan buah itu gitu. Demikian juga para supi itu katanya minumnya kopi agar bisa wiridan berjam-jam malam. Betul. Kalau saya baca sejarahnya ini kan kopi ini kan dekat dengan cerita tentang keislaman lah gitu ya. Para sufi terutama. Ya kan kita sepakati kalau di Islam itu kan khamar tuh nggak boleh, haram gitu sifatnya kan. Nah sehingga ada satu minuman yang memang punya efek tidak seperti khamar, tapi membantu mereka untuk kafein ini kan membantu orang lebih fokus. Ya teman-teman yang suka ngopi biasanya kan pada saat kalau anak muda pas mau ngerjain skripsi pasti ngopi gitu kan. Itu membantu mereka bisa lebih fokus. Nah teman-teman sufi ini, para sufi ini juga si minum kopi ini selain membuat mereka melek gitu kan karena sifat energik yang tadi, dan membuat bisa lebih fokus gitu. Iya. Ayo mangga Mbak Nurul. Iya. Berbicara mengenai kopi tadi memang harus menyukai dulu kopinya. Itu juga bisa menjadi salah satu kunci untuk mempertahankan konsistensi rasa ya Pak. Betul. Karena beda banget Pak. Menurut aku ya ketika kita ngopi di pinggir warkop yang memang hanya pengen menyediakan tempat untuk nongkrong dengan yang benar-benar barista atau orang yang jualan kopi yang memang dia itu suka dan bisa dengan kopi gitu. Apalagi aromanya itu aku setuju banget sih Pak. Aku memang seneng banget Americano itu no sugar. Jadi memang aromanya itu tuh yang aku, dan aromanya yang kalau pakai ice menurut aku ya aku seneng yang kayak gitu sih Pak. Nah itu gimana sih Pak mengenai aroma kopi sendiri?
aroma kopi ini kan pada akhirnya dia muncul dari memang cita rasa kopi yang dihasilkan oleh kopi Iya. gitu kan itu. Jadi aroma kopi ini akan sangat bergantung dengan hara tanah di mana lokasi kopi tersebut ditanam. Itu sangat tergantungan. Dan sangat bergantung sekali dengan di mana si kopi ini dijemur. Oh. Jadi kalau misalnya suka dengar ada istilah kopi ada rasa pisang, Iya. kopi rasa duren. Bisa jadi ditanam berdampingan pohon duren, ya. Oh. Tapi kecil itu. Persentasenya mungkin kalau bisa saya kira-kira ya, ini kan butuh penelitian lebih lanjut. Itu mungkin 5% lah. Tapi yang paling mempengaruhi itu pada saat di mana kita menjemur ada apa di situ. Kalau pengaruh roasting? Sedikit Pak, sedikit roasting. Kalau misalkan untuk cita rasa ya, cita rasa tuh yang paling besar tuh di processing, di pengolahan. Saat penjemuran. Oh. Jadi kalau misalkan secara original kita pingin kopi yang rasa nangka, rasa pisang atau rasa apapun lah gitu ya, dekatkan saja dengan sumber rasanya. Yeah. Saat menjemurnya. Saat menjemurnya ya. Kirain aku Pak itu pakai bubuk peras. Bisa, karena Oh, bisa. beberapa teman barista kan ada rekayasa seperti itu bisa, Iya. memang. Tapi tetap akan ada bedanya. Jadi bedanya itu yang namanya kopi itu kan sensasi rasa. Iya. Nah kalau yang rasanya tegas itu bisa dipastikan ya, Iya. karena bisa jadi enggak juga. Bisa dipastikan pakai perisa. Pakai peras. Kalau tegas rasanya, Iya. tapi kalau rasanya sensasi gitu kan, yaitu pengolahan biasanya. Pengolahan. Saya ingin ngasih perhatian, yang dijual itu kan kopi bukan perisa. Iya. Iya, tapi itu yang menjadi daya jual juga ya Pak ya. Yeah. Karena seperti yang kita tahu, kopi yang paling laris itu kopi susu. Ya, mohon. Betul ya Pak? Kopi susu. Karena kalau aku ngopi nih Pak, ngopi sama teman-teman 5-6 orang, pasti 4 orang di antaranya atau 3 orang di antaranya pesannya itu kopi susu. Tapi aku sendiri Pak, kalau aku ya, kenapa nggak terlalu suka dengan kopi susu, lebih suka americano, itu cita rasanya. Karena tiap kafe itu atau tiap tempat memiliki cita rasa americano yang berbeda. Pasti beda, betul Mbak. Ada yang agak asem, tadi yang kata Bapak, ada yang memang manis tanpa gula juga, ada yang memang pahit. Ya. Nah justru Pak menurut aku nggak tahu ya, aku belum pernah ngelihat penelitian atau apa, karena memang pure suka aja. Justru yang lebih pahit, aku lebih fokus. Gitu kenapa? Ya. Itu kenapa sih Pak? Karena memang kalau misalkan ini kan kopi ini kan dasarnya kan basa dia. Iya. Basa itu kan pasti pahit ya. Betul. Jadi kalau kopi ada rasa asam itu kan acidity Iya. gitu, sensasinya gitu. Asam lidah itu gak akan bikin asam lambung lah. Iya. Nah, karena kopi ini basa ya pasti memang pahit dianya gitu. Jadi rasa originalnya kopi emang pahit. Gitu. Pahit. Tapi kan pahitnya kopi tidak sepahit kehidupan. Kang Ahmad saya agak tergoda. Aduh. Kang Ahmad putri berapa? Saya putra 2 Pak. Laki-laki. Laki-laki dua-duanya. Memang katanya kalau yang basah itu laki-laki. Oh gitu. Saya baru tahu tuh Pak. Saya agak tergoda ke pertanyaannya Mbak Nurul. Walaupun kalau datang ke kafe itu selalu tergoda dengan kopi sejuta umat, kopi susu plus es gitu. Tapi yang dicari tetap saja kan kesejatiannya itu adalah yang cenderung pahit gitu. Ya. Betul. Nah, sampai kapan anak muda itu menikmati begitu ya, menikmati. Jadi maksud saya bukan keluar dari kopi susu es gitu ya, tapi pelan-pelan tapi pasti kan akan ketemu dengan kesejahteraan kopi gitu ya. Betul. Dan memang beberapa anak muda akhirnya berujung di kopi pahit. Kalau aku kurang tahu ya Pak ya. Tapi kalau aku sendiri memang dari dulu Pak, karena mungkin kebiasaannya aku itu sering ngerjain tugas itu malam. Karena kan sambil berbisnis juga Pak. Jadi baru bisa fokus ngerjain tugas itu dari jam 1, aku target itu sampai jam 2, atau dari jam 10 sampai jam 1 sampai jam 2. Itu benar-benar ngerjain tugas. Atau kalau ke sekolah itu kan kita jadinya ngantuk ya kalau malam baru ini. Nah aku itu baru bisa konsentrasi kalau bisa minum
americano kopi. Aku tuh waktu itu Nescafe, pakai tumbler, pakai ice, udah nggak pakai Pakai gula. susu. Enggak Pak, aku justru lebih seneng dengan cita rasanya yang memang pahit atau yang memang real rasa kopi gitu. Nggak tahu, mungkin karena terbiasa dan lebih fokus aja kalau udah ngerasain kopi aslinya kopi Di menurut aku. awal diseduh panas lalu dikasih air dingin. Iya, dikasih ice panas, Ice-nya. dikasih ice. Ice-nya berapa persen? Lebih banyak ice sih. Ya maksud saya kalau Nescafe kan tetap pahit begitu ya. Iya. Apalagi Iya. tadi tanpa susu gitu ya. Iya. Nah Pak Ahmad, ini saya ingin meyakinkan teman-teman UMKM bahwa carilah model-model bisnis yang punya sejarah panjang. Betul. Carilah model-model bisnis yang punya kejelasan gitu ya. Kalau kopi kan jelas dengan pahitnya begitu. Jadi dia dek gitu di dadanya itu begitu. Kalau mobil misalnya ya, kan kalau naik mobil yang harganya biasa-biasa sampai naik mobil yang harganya miliaran, kan deknya tuh beda. Ya, Nah, Iya. carilah yang deknya itu dapat gitu. Ya, aku setuju sih Pak. Ini bahasanya apa ya? Dek gitu. Iya, Apa iya, ya? iya. Yang pas gitu Yang mungkin pas ya. ya. Ya, tapi Pak tadi nyambung ke yang usahanya memang bisa panjang gitu ya. Mengenai kopi sendiri untuk para UMKM di rumah Pak yang sedang berbisnis kopi atau yang sedang ingin terjun ke kopi, anak-anak muda seperti aku nih Pak. Mungkin kan sekarang lebih ke kafe dan lain sebagainya. Gimana sih Pak cara memilih kopi yang baik dan bagus untuk berjualan? Jadi kalau saya punya prinsip kayak gini Mbak Anti, kopi yang baik itu, kopi yang the best itu, Iya. itu adalah kopi yang habis diminum. Saya udah gitu aja, Kalau Udah skripsi gitu aja. yang benar itu yang tuntas. yang tuntas, iya. Kalau tesis Karena kan sudah terlalu banyak sudah terlalu banyak pakem lah gitu ya, bahwa Iya, ada versi A, versi B, versi C Betul. gitu kan. Tapi itu juga jadi bagian hasanah kekayaan si industri kopi itu sendiri Betul. gitu kan. Nah, cuma kan lagi-lagi kembali ke si pelaku usahanya. Nah, kalau saya sendiri ya tadi selalu punya prinsip semua kopi itu the best, semua kopi itu baik. Nah, kopi apa yang terbaik? Kopi yang kalau diminum habis, itu yang terbaik. kalau saya punya definisi kopi apa yang terbaik adalah kopi yang paling cuannya paling besar. bisa, kan- bisa. Kita kan bukan sedang jualan kopi, betul. kita sedang mencari cuan. Gitu ya. betul. Di kedai itu, Kang Ahmad, temannya kopi itu apa sih? Iya, Apakah misalnya bisa jadi temannya kopi adalah genjreng-genjreng gitu ya, atau musik jedang-jedung gitu ya. Kan itu juga bisa dijual. Atau misalnya gorengan pisang gitu Iya, ya. Atau misalnya roti atau apa. Sehingga kedainya siapapun itu bisa laku. Orang datang ke situ tidak hanya mencari kopi, tapi mencari yang pertama bisa jadi mencari jedang-jedung, mencari musik ya yang jedang-jedung itu, atau dia mencari tempat begitu, atau dia mencari tadi goreng pisang atau goreng nangka begitu apa, sehingga biar kok kedai itu ini hidup gitu. Iya. Kalau saya gini Pak Anton mendefinisikannya bahwa temannya kopi ini gitu kan, itu adalah kehangatan. Jadi biasanya orang yang minum kopi di kafe, di kedai, dia pasti mencari teman. Betul. Dia butuh berinteraksi sosial, butuh kehangatan, butuh teman. Setelah itu cuan datang. Saya tujuan datang. Iya. Dia pasti butuh teman ngobrol. Dia pasti butuh mengerjakan sesuatu. Betul. Ya kan artinya mereka berinteraksi sosial gitu. Iya, Itu iya. teman-temannya untuk kehangatan. Iya. Jadi memang ada beberapa yang suka menikmati kopi sendirian. Iya. Tapi kebanyakan tuh pasti orang yang minum kopi itu pasti mereka mencari teman ngobrol. Walaupun yang diminum kopi dingin. Oh iya. Iya betul sih Pak. Sebagai anak generasi muda gitu ya, lebih tepatnya mencari yang lebih pahit dari kehidupan. Saya ingin mengejar begitu. Itu dari sisi kualitatif begitu ya. Kalau dari sisi kuantitatif, selain kopi yang dijual tuh apa, Kang Aman? Kalau misalkan, kalau saya pribadi kan memang lebih fokus di kopi Pak ya. Kita lebih ngejual kopi sebagai Iya. komoditi gitu kan. Iya. Kalau saya pribadi di penjual kopi. Tapi kan teman-teman kafe yang lain nih, kopi ini kan jadi semacam apa ya? Cover utama tapi menu Iya. tambahan gitu ya. Iya. Jadi kan tetap harus ada teman-temannya. Iya. Cemilan apa. Nah, kalau Betul.
secara rasa, tapi kan rasa mah deh itu masalah selera Pak, nggak bisa diplot ya. Iya. Kalau saya pribadi nih, kopi itu paling cocok didampingi oleh makanan-makanan yang manis juga. Iya. Kalau saya, Iya. tapi teman yang lain kan berbeda. Ada yang lebih suka dengan yang pahit, makanan yang pahit. Iya. Ada yang lebih suka misalkan dengan yang asin gitu kan. Itu lebih ke selera pada akhirnya dan timing. Di mana, kapan, dan dengan siapa gitu. Ada kedai yang orang datang ke situ selain minum kopi, dia nyari mie seduhan. Ya, Iya. betul. Ada. Dan bisa jadi cuannya dari mie seduhan. Jadi kopinya cuma cover saja. Betul, begitu betul. Itu tidak salah. Karena- Sah-sah saja. Karena kita bukan sedang jualan kopi ya. Betul. Karena Oke, kalau saya Mbak. gini Pak Anton, di bisnis ini kan tadi kalau biar utuh gitu ya, saya tambahkan. Ini sepengalaman saya, sepengetahuan saya. Pertama itu kalau kita teman-teman UMKM mau berbisnis, pertama cari bisnis yang tidak ada musimnya. Contoh yang tidak ada musim itu yang paling gampang nasi goreng lah. Bakso, Rumus. Bakso. seblak. Musiman. Seblak itu kemungkinan akan mirip-mirip ramen. Iya. Tapi mudah-mudahan enggak. Tapi kan seblaknya kan muncul belakangan kan. Iya. Iya. Tapi berbicara martabak, nasi goreng, bakso itu nggak ada musimnya. Berbagai gorengan. Musim hujan, musim panas, mau musim paceklik, mau musim lebaran, pasti orang suka. Bakso. Siang malam pasti orang suka. Saya ingin ngomong rokok syariah kalau ada Pak. Kalau ada ya. Terus selain tidak ada musimnya tadi, harus yang sudah punya sejarah panjang. Jadi bukan bisa diciptakan, tapi kan kalau di di akademi itu kan ada, kalau kita berbisnis ada dua, ada product driven, ada market driven. Yang paling aman tuh yang market driven lah, yang memang marketnya ada lah gitu. Kalau contoh product driven tuh yang kita tahu tuh yang paling gampang Apple sama Tesla. Betul. Ini ilmu sekolah bisnisnya mulai keluar nih. Yeah. Jadi kalau yang paling gampang tuh saya tuh selalu market driven. Marketnya ada, kita sediakan produknya. Itu aja. Jadi pertama tidak ada musimnya, kedua harus sudah punya sejarah panjang. Yang ketiga, yang namanya bisnis itu jangan jelimet Pak. Simpel aja, melangkah apa yang ada di depan, hadapi gitu. Itu aja sih. Iya. Mbak Nurul biar penasaran, nanti kita undang lagi Kang Ahmad. Betul. Ya, ini kan pelan-pelan ilmu ITB-nya baru dijual. Dari tadi nggak dijual. Kang Ahmad, jangan kapok. Siap, insya Allah. Pak. Tolong datang ke sini lagi kapan Mangga, waktu. siap. Mbak Nurul ada kata-kata penutup, silakan. Ya, mungkin untuk sobat UMKM yang saat ini lagi merintis bisnis di dunia perkopian atau sedang merintis bisnis, coba cari satu bisnis yang memang memiliki cerita yang panjang, sejarah yang panjang. Storytelling. Iya, dan tidak memiliki musimnya. Dan satu sih yang bisa jadi pelajaran untuk saya juga Pak, yaitu kita bukan hanya mencari bisnis yang sudah ada storytellingnya, tapi kalau bisa kita menciptakan storytelling untuk yang bisnis kita sedang jalankan. Mungkin itu saja Pak Anton. Kalau dari saya, kita bukan sedang jualan kopi, tapi kita sedang nyari cuan. Betul. Wallahu a'lam bishawab. Kita tas dulu. Kang Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM.